Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Saya Sylvia Cahaya Fauziah, kelas 7A, selaku dari salah satu peserta yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertemakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materinya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Di mana pada hari ini tengah kita peringati hari kelahirannya sekitar 15 abad yang lalu. Karena sebagaimana kita membaca dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW tercatat sebagai Nabi yang paling berhasil melaksanakan mengembankan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu singkat, resiko kecil namun pengaruhnya sangat luas dan masih berlaku hingga sekarang. Karena keberhasilannya yang luar biasa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya menyampaikan salam hormat kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selanjutnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad ini mengingatkan kita tentang pentingnya meneladani akhlak beliau yang mulia serta mengamalkan ajaran yang dibawanya, seperti firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang sebagian artinya, apa yang diberi Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka jauhilah. Sebagian dari akhlak Rasulullah SAW yang patut kita teladani adalah pertama, sholat 5 waktu. Beliau menyatakan bahwa sholat merupakan tiang agama, sholat menjadi pembeda antara muslim dan non-muslim, sholat memberi pengaruh kesehatan fisik dan rohani. Apalagi sholat tersebut dilaksanakan secara berjamaah. Dan beliau juga mengajarkan agar kita menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua, terutama ibumu. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang siapakah orang yang harus pertama kali dihormati, beliau menjawab, ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali, dan kemudian bapakmu. Beliau juga melarang seseorang untuk menyiksa hewan atau membunuh hewan dan berbuat baik terhadap tumbuh-tumbuhan. Kedua, melaksanakan fungsi peran sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu. Sebagai seorang istri, Rasulullah SAW mengajarkan kita agar menjadi istri yang soleha, yaitu istri yang taat terhadap Allah, taat terhadap suami, dan menjaga amanat berupa harta benda. Ketiga, sabar. Kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tuduhan, fitnah, bahkan upaya pembunuhan terhadap diri beliau. Perjuangan Rasulullah SAW diawali dengan perang Murad Syarab. Awalnya, orang-orang jahiliyah menentang Rasulullah SAW menggunakan taktik psikologis dengan memadamkan semangat juang Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkapmu, memenjarakanmu, atau membunuhmu. Mereka membuat tipu daya tersebut dan Allah menggagalkan tipu daya tersebut. Allah adalah sebaik-baiknya pembalasan tipu daya. Surat Al-Anfal ayat 8-30. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, yang benar dari Rasulnya, yang salah dari diri saya sendiri. Marilah kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.